kita memasuki materi yang baru di minggu depan. Kita masih di bagian metode penduga titik ya teman-teman ya. Setelah minggu lalu kalian mempelajari salah satu metode pendugaan parameter titik yaitu metode momen. Ada yang mau sharing tidak? Ide dari metode momen itu apa sebetulnya? Ingat kemarin kalian mengerjakan soal tuh. Paham tidak? Ayo. Malu-malu nih janji belum pada bangun nih ya. Masih belum, kalau ini ada kuliah lagi atau gimana ya Aura setelah ini? Ada Bu, nanti siang jam 1 offline. Iya ampun, tau gitu kita luring aja ya pagi ini ya. Ruangannya Ibu, saya kemarin udah sempat nyari, cuma untuk hari Ah, Rabu pagi itu cukup penuh Bu, jadi nggak bisa dilaksanakan secara luring. Niatnya juga Oh, pengen luring sih Bu, oh biar gitu, lebih oke. jelas. Iya. Oke, tidak apa-apa. Ya, karena kebetulan Korprodi kan semua hari ini wisuda ya. Jadi saya juga nanti siang ada perkuliahan, tapi apa namanya itu KP dan alhamdulillah dapat ruangan milik salah satu Korprodi begitu. Nah, ya udah kita review sedikit ya. Kalau metode momen itu idenya apa? Kita menyamakan momen sampel dan juga momen populasi, teman-teman. Ya, kalau momen populasi itu eh, sama saja kita menghitung ekspektasi dari peubah acak. Sedangkan momen sampel itu adalah X bar. Begitu. Jadi singkatnya adalah dari fungsi sebaran peluang yang kita punya, begitu kita mencari nilai ekspektasinya, lalu kita samakan dengan nilai momen sampel, lalu kita selesaikan persamaan tersebut sampai akhirnya kita bisa mendefinisikan penduga parameternya itu apa. Gitu kan? Jadi selalu kalau parameternya hanya ada satu yang akan kita duga sama dengan X bar gitu ya. Pasti mengandung X bar kalau di metode momen. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Semoga bisa luring. Nah, hari ini kita mempelajari satu metode pendugaan parameter lagi yang masih berupa penduga titik. Ingat ya, kalau penduga titik itu artinya nilai penduga parameternya itu hanya ada satu. Jadi bukan berupa interval atau selang kepercayaan. Jadi hasilnya hanya ada satu. Oke, saya coba sharing dulu. Kalau nggak salah, method of maximum likelihood. Betul, roughly. Betul, itu materinya. Sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Sudah terlihat Bu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di dua pertemuan ini, pertemuan hari ini dan pertemuan minggu lalu, kita sama-sama mempelajari metode pendugaan parameter. Ya, saya sudah sampaikan di awal perkuliahan bahwa StatMat 2 ini lebih banyak berbicara statistika inferensia. Ya, bagaimana nanti kita mencoba mempelajari apa artinya pengujian hipotesis dari sisi teoritisnya. Ya, kalau di di statdas ya, statistika dasar, kalau kalian diminta mencari nilai rata-rata gitu ya, yang pembacaknya berasal dari atau sampelnya berasal dari populasi berdistribusi normal misalnya, kita selalu langsung menunjuknya kepada X bar. Ya, pertanyaannya nanti mengapa X bar yang dipilih gitu ya? Mengapa tidak X bar kuadrat misalnya atau akar X bar? Nah, itu pertanyaan yang bisa terjawab di sini gitu ya di mata kuliah StatMat 2. Nah, sebagai pembanding nanti kalian bisa membandingkan misalnya dari satu kasus kalian bisa lakukan pendugaan parameter berdasarkan metode momen, lalu kalian juga bisa melakukan pendugaan parameter berdasarkan metode kemungkinan maksimum atau yang disebut sebagai maximum likelihood estimation ya. Oke, nah kalau misalnya kita review lagi, ingat bahwa kita selalu punya populasi di sini. Di mana populasi ini yaitu mengandung atau memiliki banyak peubah acak sebetulnya. Ya, misalnya kita notasikan dengan X. Oke, di mana setiap variabel acak atau setiap peubah acak ini pasti punya fungsi distribusi peluang.
baik untuk fungsi distribusi pulang sifatnya kontinu maupun yang diskrit. Kalau yang diskrit disebut fungsi masa peluang, kalau kalian ingat, kalau baca kontinu disebutnya adalah fungsi kepekatan peluang, di mana pada setiap fungsi distribusi peluang tersebut itu pasti ada yang namanya parameter. Jenisnya banyak parameternya, kita sudah pernah belajar, ada mu, ada sigma kuadrat begitu ya, ada lambda dan lain-lain. Nah, di sini dinotasikan secara umum parameternya itu adalah theta. Oke, di mana theta ini anggota omega atau ruang parameter. Jadi parameter pun banyak di dalam suatu populasi. Kita ya seringkali tidak mampu untuk mendapatkan nilai theta atau parameter secara langsung dari populasi. Mengapa? Karena kita terbatas dari sumber daya manusianya, terbatas dari waktu, biaya gitu ya. Sehingga seringkali kita tidak dapat memperoleh si theta ini. Kalau realnya misalnya X-nya itu adalah data pendapatan ya, pendapatan masyarakat atau penduduk di Indonesia. Nah, kita tidak bisa setiap saat mendapatkan nilai misalnya rata-ratanya gitu ya, rata-rata pendapatan atau parameternya berarti mu gitu ya. Atau di sini notasinya adalah secara umumnya adalah theta. Sehingga bagaimana cara kita mendapatkan nilai theta yang sebenarnya ini harus kita duga ya, kita ambil sampel dari populasi ini. Jadi dari PU Bacak X ini, saya punya X1, X2 sampai dengan X ke N. Artinya saya punya sebanyak N buah sampel. Kalau tadi X itu data pendapatan, maka saya punya sebanyak N penduduk yang saya ambil data pendapatannya, lalu bisa saya hitung misalnya nilai rata-ratanya ya. Di sini dituliskannya adalah theta topi. Begitu. Nah, dari setiap sampel ini teman-teman, kita bisa memperoleh nanti fungsi sebaran peluang yang beda-beda. Ya, jadi dari pengambilan sampel pertama begitu ya, kita bisa dapatkan nanti atau dari suatu fungsi distribusi peluang yang ada, ketika X1-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi distribusi peluang, kita punya Fx1 theta. Gitu ya. Ketika nanti nilai sampel yang kedua atau X kecil 2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi distribusi peluangnya, kita dapatkan nilai si fx2 theta dan seterusnya sampai sampel atau contoh ke n. Jadi bedanya X besar dan X kecil, teman-teman perlu ingat kalau X besar ini notasi untuk peubah acaknya atau di sini contoh acak. Kalau dia sudah berupa X kecil, maka nilai dari peubah acaknya. Sehingga ya kalau kita punya masing-masing nilai peubah acak, punya nilai apa fungsi peluang dari setiap nilai peubah acak, kita bisa mencari fungsi sebaran gabungan ketika X-nya sama dengan X1, X2-nya sama dengan X2, dan seterusnya. Dengan parameternya adalah theta. Nah, fungsi sebaran gabungan ini sebetulnya adalah disebut juga likelihood function, ya, atau fungsi likelihood, atau fungsi kemungkinan, ya, yaitu fungsi sebaran gabungan yang biasa dinotasikan dengan L besar dalam kurung theta. Kalau nanti parameternya adalah mu, maka di sini L mu, gitu ya. Jadi memang parameter ini bisa beragam, tapi secara umum di StatMat 2 lebih banyak kita gunakan notasi untuk theta seperti itu. Oke. Nah, kalau berdasarkan definisi ya, ini kalian bisa baca di buku Bain, definisi 9.2.2 bahwa fungsi likelihood itu sebetulnya merupakan fungsi densitas gabungan. Ya, saya lupa di StatMat 1 rasanya kita pernah mencari, tapi mungkin terbatas dari 2 buah contoh acak ya. Gitu. Jadi hanya X1, X2 saja perkaliannya. Nah, ini kita punya sebanyak N buah peubah acak gitu ya, yaitu X1 sampai dengan X ke N, yang dievaluasi pada nilai X1 sampai dengan X N, ya, atau ditulisnya seperti ini, kecil dengan parameter theta. Nah, ini disebut sebagai fungsi likelihood. Oke, jadi dia sebetulnya adalah fungsi densitas gabungan atau fungsi masa peluang gabungan, teman-teman. Jadi kalau misalnya X1 sampai dengan XN, ini merupakan contoh ya dari suatu populasi yang distribusinya adalah ini,
ya, fx theta, di mana x adalah pembacaknya dan tetanya itu adalah parameternya, maka fungsi likelihood bisa juga dituliskan seperti ini. Perkalian dari fx1 parameter theta, fx2 parameter theta, seterusnya sampai fx ke n dengan parameter theta. Ya, ini baru fungsi likelihood-nya, teman-teman. Kita belum sampai pada bagaimana cara mencari penduga parameter. Artinya kalau di sini parameternya adalah theta, ya, bagaimana kita menduga nilai theta ini berdasarkan fungsi likelihood ini. Oke, nah kita coba lihat dulu ilustrasinya di sini, ya. Misalnya kita punya satu koin, teman-teman, ya, tapi koin ini sifatnya tidak setimbang. Artinya apa? Kemungkinan munculnya angka dan gambar itu berbeda. Koin yang selama ini kita gunakan itu kan selalu apa namanya, asumsikan seti. Di sini diketahui bahwa rata-rata proporsi munculnya gambar, ya. Jadi angkanya berarti lawannya begitu. Nah, rata-rata proporsi munculnya gambar itu adalah salah satu, ya, salah satu di antara tiga pilihan ini. Jadi bisa nilai peluang munculnya gambar itu 0,2, bisa juga 0,3, bisa juga 0,8. Jadi ada tiga kemungkinan munculnya gambar ini dari suatu koin. Karena dia sifatnya tidak setimbang, jadi tidak 0,5 begitu. Nah, P ini adalah suatu parameter di dalam distribusi Bernoulli, ya, ataupun binomial begitu. Nah, sehingga artinya kita harus dapatkan satu di sini, kan. Kita harus dapatkan satu karena kita berbicara penduga titik. Artinya nanti untuk koin tidak setimbang ini sebetulnya P topinya tuh yang mana? 0,2K, 0,3K, atau 0,8. Kan seperti itu. Ini omega nih, 0,2, 0,3, 0,8. Dia ruang parameter. Jadi seluruh kemungkinan nilai parameter. Nah, suatu percobaan, ya, itu dilakukan di mana kita akan melempar koinnya itu sebanyak 2 kali, teman-teman. Sebentar, ya. Teman-teman mohon izin, ada telepon dulu, ya. Mohon izin sebentar. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, karena kita melakukan suatu percobaan melempar koin dan kita lempar sebanyak 2 kali, ya, teman-teman. Berarti nanti kita akan punya X1 dan X2, gitu, ya, karena sampelnya ada 2, gitu, atau N-nya ada sama dengan 2, begitu. Artinya nanti satu kali lemparan kita identifikasi dia munculnya gambar atau angka, gitu, ya. Lalu misalnya pelemparan kedua dilakukan lagi, dia munculnya angka atau gambar. Nah, karena hanya ada 2 kemungkinan, kita lakukan percobaan Bernoulli, begitu. Sehingga kalau kalian ingat, Bernoulli itu, ya, fx-nya atau kalau diskrit px, begitu, ya, karena dia diskrit, itu adalah p pangkat x dikali 1 min p pangkat 1 min x, begitu, ya. Jangan lupa, ya, ini adalah distribusi dari fungsi distribusi dari Bernoulli. Karena ada 2 x-nya, teman-teman, maka kita punya untuk P sama dengan X1, berarti P pangkat X1, begitu, ya, dikali 1 min P pangkat 1 min X1.
Untuk P-nya sama dengan X2, berarti P dikali X2, pangkat X2 dikali 1 dikurang P pangkat 1 min X2. Sehingga kalau kita mau membuat join PDF atau fungsi massa peluang gabungannya, karena dia discrete ya, kalau di Bain, PDF ini bukan untuk continuous saja, dia umum ya. Tapi kita sudah pernah belajar agar lebih baik pemahamannya dan lebih jelas, maka PDF ini kita gunakan untuk continue ya, tapi ini nggak masalah. Jadi kalau kita buat P1 X1, X2 dengan parameternya adalah P, maka ini kita kalikan. Ya, artinya kita punya PX1 ya dikali PX2, artinya pangkatnya kita jumlahkan X1 ditambah X2 ya. 1 min P pangkatnya berarti kita jumlahkan kan? Berarti ada 2 dikurangi X1 dikurang X2. Nah, ini sama seperti ini. Ini adalah join PDF-nya gitu ya, atau join fungsi massa peluangnya, di mana nilai X-nya ini ya, baik X1 maupun X2 itu antara 0 atau 1. 0 satunya apa? Menggambarkan dia angka atau gambar yang muncul, teman-teman. Ya, karena kita di sini fokusnya itu adalah gambar, maka bisa kita simbolkan ketika munculnya gambar itu adalah 1, sedangkan kalau munculnya angka itu adalah X-nya sama dengan 0, begitu. Oke, nah sekarang kita mencoba mencari nilai peluang ini, peluang gabungannya ini, ya, baik untuk P-nya sama dengan 0,2 ataupun 0,3 ataupun 0,8 dengan segala kemungkinan yang terjadi tadi munculnya angka atau gambarnya. Ini untuk memahami maksudnya likelihood itu seperti apa, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah nilai peluang gabungannya. Jadi kalau P-nya itu sama dengan, oke, kita lihat P-nya ada 0,2, 0,3, 0,8. Ya, ini adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi dari pelemparan pelemparan koin sebanyak 2 kali. Jadi bisa dua-duanya bukan gambar, artinya angka dua-duanya ya. 1 itu gambar, 0 itu sama dengan angka. Ya, bisa pelemparan pertama itu adalah angka dulu baru gambar, bisa gambar dulu baru angka, atau dua-duanya itu munculnya adalah gambar. Ya, sehingga kalau kita lihat untuk P-nya sama dengan 0,2, untuk kejadian yang pertama 0,0, nilai peluangnya adalah 0,64. Caranya bagaimana mendapatkan 0,64? Berarti kalau 0,0 itu X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0. Jadi dari fungsi massa peluang gabungan yang di slide sebelumnya, tinggal kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya sama-sama dengan 0. Dapat nilai peluangnya adalah 0,64. Contohnya lagi misalnya ya, untuk yang X1 dan X2-nya sama dengan 0 dan P-nya sama dengan 0,3. Ya, berarti tinggal substitusikan nilai X1-nya sama dengan 1, lalu X2-nya sama dengan 0, dengan P-nya sama dengan 0,3 ke tadi ya, fungsi peluang gabungannya. Dapat nilai peluangnya adalah 0,21 seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi ya, dari nilai peluang gabungan ini apa yang kita lakukan? Kita mencari yang kemungkinannya itu paling besar terjadi munculnya si apa namanya kejadian ini. Jadi kalau kita lihat ya, untuk yang si 0,0 ya, ketika kejadiannya yang muncul itu adalah 0,0, maka nilai peluang ya itu munculnya si gambar gitu ya, itu sama dengan 0,2 ya. Kalau misalnya untuk kejadian yang 0,1 dan 1,0, nilai P topinya itu sama, yaitu 0,21. Oh, ini ada saya salah ngitung kali ya, teman-teman. Nah, coba dicek ya. 0,1, 1,0.
Ini 0,3, ini 0,8. Nanti dicek lagi ya. Ya, jadi pada intinya kalian bisa lihat bahwa untuk setiap kejadian ini ya, kita pilih P-nya yang di mana peluang kejadian itu munculnya paling besar. Itulah kenapa disebut kemungkinan maksimum. Ya, jadi kemungkinan maksimum itu artinya nanti kita mencoba mengidentifikasi nilai P mana atau nilai parameter mana yang membuat kemungkinan dia terjadi itu paling besar gitu. Ya, paling besar. Jadi kejadian 0,0 ini akan terjadi itu ketika ya P-nya sama dengan 0,2. 0,1 ini menurut perhitungan saya ya, di sini adalah 0,21. Kalau 1,0 nilai P-nya 0,3 dan itu adalah nih theta topi ya yang memaksimumkan fungsi likelihood sederhananya. Jadi theta yang kita kelempar ya. Masih jelas nggak suara saya teman-teman? Tadi sempat sedikit putus-putus Bu suaranya. Iya. Nanti kalau udah mulai putus-putus, sampaikan lagi ya. Oke. Sebentar. Nah ya, saya ulangi lagi. Jadi misalnya kita punya fungsi likelihood-nya L theta. Ya, L theta itu merupakan join PDF atau join FMP. Ya, dari contoh acaknya X1 sampai dengan si XM. Berarti kita udah punya nih fungsi likelihood-nya. Pertanyaannya kan, bagaimana cara memilih tetanya? Ya, jadi nanti dari variabel acak itu kita akan dapatkan nilai PU acaknya, begitu. Nanti kita observasi pada nilai PU acak tersebut, dan theta yang kita pilih itu, yaitu si theta topi itu adalah theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Itu adalah konsep dari penduga kemungkinan maksimum. Ya, jadi theta mana yang bisa kita tentukan sebagai penduga titik? Theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Ini kan hasil dari fungsi likelihood semua ya teman-teman ya. Ini hasil dari fungsi likelihood semua nih. Kita substitusikan nilai peubah acak, nilai peubah acak. Sehingga yang warna kuning ini adalah kemungkinan maksimumnya ya dari semua kemungkinan ini. Sehingga nilai penduga kemungkinan maksimumnya itu yang dipilih adalah yang menghasilkan kemungkinan maksimum tadi. Artinya untuk yang 0,0 penduga maksimumnya adalah 0,2, untuk yang 0,1 penduga kemungkinan maksimumnya adalah si 0,3, untuk yang 1,0 juga 0,3, dan yang untuk kejadian 1 dan 1 maka kemungkinan maksimumnya ya itu 0,6 dan nilai parameternya adalah 0,8. Nah, ini secara diskrit bisa kita cari seperti ini, tinggal substitusikan gitu ya ke fungsi masa peluangnya. Tapi tidak semua kasus bisa seperti itu, terutama ketika bacaknya sifatnya kontinu ya, sehingga kita tidak bisa definisikan satu-satu seperti ini. Nah, ini adalah definisinya ya. Oke. Nah, bagaimana tahapannya? Artinya nanti kita mencoba mencari penduga parameter berdasarkan metode kemungkinan maksimum ini. Yang pertama stepnya adalah kita cari dulu fungsi likelihood. Jadi, ya ini perbedaannya dengan metode moment. Jadi kalau di kalau di metode maksimum likelihood, kita wajib tahu fungsi distribusi peluangnya. Karena kita membutuhkan fungsi likelihood. Ya, kalau di momen tidak kan begitu. Nah, lalu yang kedua adalah ya, kita nanti mencoba untuk merubah si fungsi likelihood ini ke dalam bentuk len biasanya ya, logaritma natural begitu. Untuk apa? Untuk mempermudah proses berikutnya. Sekarang teman-teman ingat tidak
bahwa suatu fungsi ya itu bisa maksimum jika apa? Bisa kita katakan fungsi itu nanti maksimum jika terturunkan kan? Ya enggak? Ingat tidak? Ya, jadi untuk memaksimumkan suatu fungsi itu cara kita turunkan satu kali, ya lalu kita sama dengankan dengan 0. Nah, setelah fungsi likelihood yang dibuat dalam bentuk len, lalu kita turunkan satu kali terhadap parameternya, lalu kita sama dengankan 0, nah lalu kita selesaikan persamaan tersebut sampai akhirnya diperoleh penduga parameter likelihood-nya. Jadi seperti menyelesaikan persamaan biasa saja sebetulnya. Ya, jadi ini adalah step-nya. Insya Allah bisa teman-teman ikuti ya. Oke, sebelum kita lihat ke contoh kasusnya, ada pertanyaan dulu. Sebentar, kalau whiteboard di sini bisa ya. Saya buka Microsoft Whiteboard dulu. Nanti siang kuliah dengan siapa? Dengan bulu kita, Bu. Oh, oke. Oke, sebentar. Muncul di kalian? Whiteboard-nya? Sudah muncul, Bu. Oke. Oke ya. Misalnya ya, ini untuk aplikasi metode MLE. Contoh yang pertama, itu misalnya kita punya X1, X2, sampai dengan XN. Ini merupakan contoh acak. Ya. Contoh acak dari suatu populasi yang berdistribusi eksponensial. Ya. Jadi ini dari populasi berdistribusi eksponensial dengan parameternya itu adalah theta. Oke. Nah, kita diminta untuk menentukan penduga bagi theta berdasarkan MLE atau maximum likelihood estimation. Oke. Nah, step yang pertama adalah semoga tidak hang ya. Ini biasanya laptop saya kalau sambil whiteboard. Sorry. Oke, tahap yang pertama. Oke, buat likelihood function. Menentukan FKP-nya dulu ya. Tentukan fungsi dasarnya ya, atau FKP bagi X. Dia bilang eksponensial, teman-teman. Eksponensial theta. Kita bisa tuliskan dia Fx, karena contoh acaknya X, dengan parameternya theta, itu sama dengan 1 per theta
E pangkat min X per theta. Di mana X-nya lebih besar dari 0 dan tetanya juga lebih besar dari 0. Begitu. Nah, step yang kedua, kita mencari ya atau tentukan fungsi likelihood-nya. Nah, seperti ini. Ya. Artinya nanti kita akan mencari fungsi bersama dari X1 gitu ya, X2 sampai dengan X ke N dengan parameternya adalah theta. Saya biasa juga menulis ya, atau nih kita tulis dulu fx1 theta gitu kan, dikali fx2 theta dikali sampai dengan fx ke N theta. Seperti itu. Nah, atau saya juga bisa menuliskannya sebagai perkalian ya produk gitu. I-nya dari 1 sampai dengan N F XI theta. Ya, jadi silakan nanti kalian bisa menuliskan notasinya yang mana. Yang penting atau formulanya yang mana, yang penting kalian memahami gitu ya. Artinya kalau X-nya sama dengan 1, ya kita substitusikan X1-nya ke dalam FKP-nya. Jadi 1 per theta dikali E pangkat min X1 per theta. Lalu dikali lagi untuk yang X-nya sama dengan X2. 1 per theta dikali E pangkat min X2 per theta. Dan seterusnya sampai theta ke N. X ke N. Min XN per theta. Nah, bagaimana cara memperoleh hasilnya? Kita bisa lihat misalnya ini kita satukan dulu ya. Yang sama, ini 1 per theta. 1 per theta sebanyak N. Jadi apa teman-teman? 1 per theta dikali 1 per theta sampai seterusnya 1 per theta sebanyak N. Jadi apa? N per theta. 1 per theta sebanyak N. Dikalikan ya. 1 per theta pangkat N, Bu. Iya, 1 per theta pangkat N, teman-teman. Theta pangkat minus N. Oke, boleh. Theta pangkat minus N juga boleh. Ya. Lalu selanjutnya, kita lihat untuk yang suku berikutnya, yang E pangkat min X1 per theta, dikali E pangkat min X2 per theta, seterusnya sampai pangkat min XN per theta. Jadi apa berarti? Iya, min X1 dikurang X2 dikurang bla 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 sampai dikurang XN per theta ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau mau diuraikan dulu, betul Rafli. Jadi kita bisa tuliskan, ini kan min sepertetanya sama semuanya ya. Min ini sama min buka kurung Jadi ya. kita bisa tulis min 1 per theta. Iya, X1 bisa kita seperti itu, ditambah X2, gitu kan? Ditambah sampai dengan X ke N. Gitu. Kalau mau diuraikan dulu sebelum apa namanya dibuat lebih ringkas seperti ini, misalnya, Bu saya bingung, saya maunya diuraikan dulu, boleh. Ya, misal biar lebih terlihat. Ya, jadi E pangkat min X1 per theta gitu ya. Berarti kan pangkatnya ditambah nih teman-teman. Jadi dikurang X2 per theta, dikurang sampai seterusnya X N per theta. Baru kita bisa tuliskan 1 per theta pangkat N. Ya, jadi seperti tadi, E pangkat min 1 per theta dikali X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan X ke N. Ya.
Nah, ya, kalau mau disederhanakan lagi menjadi apa? Coba kira-kira. Kalau ini tetap atau mau buat satu theta pangkat min n boleh. Ya, theta pangkat min n. Oke, pangkat min 1 per theta. Yang ini bisa kita jadikan apa? Disederhanakan. Hmm? Sigma XI, I-nya dari 1 sampai dengan Oke, ini adalah fungsi likelihood-nya atau fungsi apa namanya kepekatan peluang bersamanya begitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap 3. Kalau nanti ada yang keliru langsung diinfokan ya biar kita nggak balikin nanti nggak terlalu jauh. Oke. Ketiga adalah kita buat dalam bentuk logaritma natural ya atau len gitu ya. Jadi bisa saja kita tuliskan len L theta sama saja dengan len theta pangkat min m ya dikali P pangkat min 1 per theta sigma XI. Jadi apa nih? Len, aduh koneksi saya udah mulai nggak stabil. Len theta pangkat min n begitu ditambah len E pangkat min sepertheta sigma XI. Len theta pangkat min n jadi apa? Siapa nih bocor nih? Min n dikali len theta. Iya, min n dikali len theta. Oke. Kalau yang sebelah ini siapa nih yang bocor nih? Rafli. Boleh di mute Rafli? Nah, oke, terima kasih. Yang sebelah kanan jadi apa? Len E pangkat sekian. Sisa pangkatnya doang, Bu. Iya, pangkatnya aja ya. Berarti di sini negatif 1 per theta dan seterusnya. Oke, jadi min 1 per theta dikali sigma XI. Oke. Bisa disederhanakan lagi? Sudah ya. Nah, lanjut ke langkah berikutnya adalah kita akan memaksimumkan fungsi ini kan. Kita akan memaksimumkan fungsi ini, caranya berarti kita turunkan ya terhadap parameter yang ingin kita duga. Parameternya kan theta. Berarti nanti kita akan turunkan silen L theta ini terhadap theta. Ya. Coba turunkan terhadap theta jadi apa? Untuk yang ini, min n len theta. Ingat tidak turunan? Min n per theta. Iya, betul. Min n. Kalau yang ini jadi apa? Itu jadi plus 1 per theta kuadrat dikali sigma. Gitu. Oke, paham nggak teman-teman yang lain? Ditambah 1 per theta kuadrat dikali sigma XI. Ini kan kita turunkannya terhadap theta ya. Jadi theta variabel gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dipangkatkan ke atas kan menjadi theta pangkat min 1 dikali sigma XI gitu ya. Kita turunkan, pangkatnya kita kalikan dengan ini menjadi positif. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1 jadi theta pangkat min 2 langsung dikalikan dengan sigma XI gitu kan. Jadi 1 per theta kuadrat karena turun dia ya jadi positif pangkatnya dikali sigma XI. Paham ya? Ini masih turunan biasa. Teman-teman pasti paham. Nah, kemudian ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, bisa kita samakan dulu penyebutnya di sini.
Ya, kita buat theta kuadrat semuanya, sehingga yang atas ini min n theta. Ya, di tahun ini kita sama dengan teman-teman. Jadi, yang tersisa apa kalau kita sama dengan K0? Sigma XI sama dengan N dikali theta. Ya, sehingga tetanya itu apa? Sigma XI dibagi dengan N. Atau ini disebut apa? Sigma XI per N. Berat X bar, Bu. Iya, X bar. Ya. Nah, ada referensi ya yang menambahkan bahwa untuk memastikan bahwa theta si X bar ini itu sudah memaksimumkan fungsi likelihood adalah dengan cara mencari turunan kedua dari fungsi likelihood-nya. Jadi ketika turunan kedua dari fungsi likelihood-nya ini kita turunkan lagi, ya turunan keduanya itu lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0, maka fungsi likelihood-nya itu sudah maksimum. Ya, tapi seringkali juga dalam kasus ini ya untuk MLE ini ada yang tidak meminta untuk mencari turunan keduanya. Jadi sudah diyakini bahwa ini merupakan, kalau kita sudah menemukan seperti ini ya, penduga titik ini, maka itu sudah yang memaksimumkan fungsi likelihood. Kalau kalian mau cari turunan keduanya, boleh ya. Di sini misalnya kita coba step yang kelima, itu adalah cari turunan keduanya ya. Dari fungsi likelihood-nya. Berarti kita cari turunan kedua dari ln L theta terhadap theta, itu sama dengan, ini kita turunkan satu kali lagi menjadi apa? Yang ini. Berarti N per theta kuadrat ya dikurangi 2 min 2 sigma XI per theta pangkat 3 kan? Ya, kita turunkan lagi terhadap theta, itu adalah M per theta kuadrat dikurangi 2 sigma XI per theta pangkat 3. Ini akan lebih kecil dari 0 nilainya. Kenapa kira-kira teman-teman? Nilainya kurang dari 0. Kalau tidak yakin nanti bisa digambar. Ya, bisa digambar. Misalnya teman-teman bisa pakai Desmos, atau misalnya mencoba mencari atau memisalkan gitu nilai tetanya di sini berapa. Ya, ini kan sebelah kanannya theta pangkat 3, sebaiknya penyebutnya theta pangkat 2 begitu ya. Jadi mungkin ini besar itu adalah karena keduanya kurang dari 0, ini semakin memastikan bahwa theta sama dengan X bar itu memaksimumkan si fungsi likelihood. Jadi L theta-nya ini adalah maksimum. Ya, sehingga kesimpulannya adalah bahwa theta sama dengan sigma XI per N atau dia adalah X bar itu membuat L tetanya ini maksimum. Dengan demikian, theta topi MLE-nya itu sama dengan si ini ya, kita tulis lagi deh. Per N itu sama dengan X bar. Seperti itu. Nah, saya nggak tahu kemarin di soal metode momen ada nggak fungsi atau apa kasus yang eksponensial ya, sehingga kalian bisa bandingkan kalau pakai metode momen itu
theta toppingnya apakah sama X bar seperti pada maximum likelihood estimation begitu. Bisa diikuti sampai sini teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Saya makanya sih waktu di awal perkuliahan saya bilang, kalian pasti bisa di StatMat 2 ya. Saya yakin bisa. Kita coba contoh satu lagi ya. Contoh kedua, ini distribusi yang tadi Bernoulli ya. Bernoulli kan tadi hanya kasus contoh kasus. Sekarang kita coba sorry, tadi di atas tulisannya warna biru. Oke. Oke, jadi saya punya pembajak Y1 sampai dengan Y ke N. Ya, dia dari populasi yang berdistribusi Bernoulli ya. Tadi dengan parameternya adalah P. Oke, kita diminta mencari P topi ya, penduga maksimum likelihood-nya. Ini seperti apa? Oke. Nah, kita tulis dulu seperti tadi, tulis fungsi peluangnya. Berarti step yang pertama adalah cari fungsi peluang. Ingat, pembajaknya Y, jangan X ya. Berarti Y, P parameternya. Ingat, berarti P pangkat YI gitu ya. Dikali 1 min P pangkat 1 min YI atau tanpa I dulu deh. Oke. Y gitu ya. Di mana Y ini nilainya antara 0 atau 1. Sedangkan P-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya. Sekarang step kedua adalah kita cari fungsi likelihood-nya, teman-teman. Ya. Jadi yang kedua ini adalah LP. Oke. Berarti kalau kita tulis tadi perkalian, I-nya dari 1 sampai dengan N untuk P pangkat YI dikali 1 min P pangkat YI begitu ya. Sorry. Nah, ini nggak ada yang ingetin nih. Oke. Berarti mau diuraikan? Oke, kita uraikan. P pangkat Y1 dikali 1 min P pangkat 1 min Y1 dikali begitu ya. P pangkat Y2 dikali 1 min P pangkat 1 min Y2 lalu dikali lagi sampai P pangkat Y ke N dikali 1 min P pangkat 1 min YN. Silakan, ada yang mau mencoba menjawab menjadi apa ini? Likelihood-nya? Lihat, suku yang sama. Nih, ini dulu. Jadi apa? P pangkat Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai YN. Oke, betul ya. Kita tulis dulu. P pangkat Y1 ditambah Y2 sampai dengan Y ke N. Lalu suku berikutnya menjadi apa? Nih. 1 min P pangkat N dikurang sigma YI. Bagus ya, Yusuf. Jadi 1 min P ya, pangkat N min sigma YI. Teman-teman yang lain paham tidak mengapa pangkatnya jadi N min sigma YI? YI?
Perlu diuraikan? Paham Bu, sama kayak Paham ya? Paham ya, teman-teman. Jadi nanti ini kan pangkatnya dijumlahkan ya. 1 sebanyak N dijumlahkan berarti ada N ya. Lalu min Y1 ditambah min Y2 dan seterusnya kan jadi min Y1, min Y2 sampai dengan min YN. Jadi min sigma YI begitu. Nah, sekarang kita buat yang ketiga adalah lennya. Oke. Berarti kita tulis dulu len dari P. Ini bisa disederhanakan dulu ya. Nah, sebelah kirinya, sorry. Ini menjadi P pangkat sigma YI dikali 1 dikurang P pangkat N min sigma YI. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga kita cari lennya. Berarti len dari P pangkat sigma YI ditambah len 1 min P pangkat N min sigma YI. Oke. Yuk, ini jadi apa? Len P pangkat sigma YI. Pangkat P sama 1 min P-nya keluar. Oke. Gimana? sigmanya keluar Jadinya Bu. itu sigma YI dikali len. Oke. N ini sigma YI len P ditambah gitu ya. N min sigma YI len 1 dikurang. Nanti kalian akan lama-lama terbiasa ya. Jadi kalau ada yang lupa bagaimana sifat-sifat len atau turunan len, harus dibuka lagi. Cuman mahasiswa matematika menurut saya ini hal yang sederhana ya nggak. Jadi kalau lupa ya dibuka lagi catatannya ya. Kalau lagi ikut ya begini terus aja teman-teman ya ketemunya. Oke, ini lennya sudah, kita bisa lanjut menurunkan ya. Jadi kita cari turunannya. Ada yang udah nyoba belum? Kira-kira ujungnya apa hasilnya? Belum? Oke, kita turunkan ya. Berarti yang ini seperti kasus eksponensial tadi ya. Kalau ada lennya maka kita jadikan penyebut ya. Berarti ini per P begitu. Kemudian ini jadi apa? Min 1 per 1 min P. Betul Dikali ya. N sigma YI. Betul. Jadi min ini ya kalau dibuat menyebut 1 sampai N min sigma YI ya. YI. Teman-teman paham kenapa menjadi negatif di depannya? Paham Bu. Paham Jason ya aja. Jason paham nih teman-teman yang lain nggak ada suaranya nih. Paham nggak kenapa ini jadi negatif? Kenapa Jason? Coba kasih tahu temannya. Kenapa ini tandanya negatif? Yusuf deh, Yusuf. Ayo Yusuf. Kenapa tandanya negatif di depan? Pakai substitusi U. Nanti dimisalin U sama dengan 1 min P. Nanti turunannya muncul negatif. Ya, atau lebih cepatnya ini kan ini negatif P ya.
Oh, lebih tepatnya seperti itu juga boleh ya. Jadi di sini karena negatif P, jadi dia apa namanya di depannya akibatnya ke sini jadi negatif. Ya, lebih lengkapnya pakai substitusi ya. Oke. Lanjut, setelah kita turunkan, kita sama dengankan dengan nol ya. Ini sama dengankan dengan nol menjadi ya, sini sigma YI dibagi P. Nanti kalian nyatatnya yang bagus ya. Jadi M min sigma YI dibagi 1 min P. Oke, ini kita kali silang ya. Jadi sigma YI dikali 1 min P. Lalu ini menjadi P dikali M min sigma YI. Oke. Jadi di sini sigma YI dikurang P sigma YI. Kita keluar dari Zoom ya? Halo? Enggak kan? Tidak, Bu. Masih ada, Bu. Oke. Sama dengan sebentar. Sama dengan NP dikurang P. Ups. Dikali sigma E. Oke, ini bisa kita coret. Ya, berarti baru ketahuan nih. Merah. Sama dengan N kali P. Maka P adalah YI per N. Kalau mau cari turunan keduanya, pasti kurang dari 0. Ya. Jadi, ini langsung saja. Teman-teman nanti boleh tambahkan turunan keduanya. Jadi, akan berarti kan ini turunan pertamanya ini ya. Menjadi negatif sigma YI per P kuadrat. Ya. Ini. Ya, berarti ini negatif. Jadi, sigma YI per P kuadrat itu negatif, lalu yang ini juga masih negatif ya, negatif N min sigma YI per 1 min P kuadrat. Negatif, pasti negatif hasilnya, nah itu kurang dari 0 ya, sehingga semakin meyakinkan bahwa memang P sama dengan sigma YI per N ini merupakan penduga yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood ya. Bagaimana maksimum? Karena tadi ya, turunan keduanya kurang dari 0 begitu. Jadi bisa langsung kita tentukan bahwa ini penduga MLE-nya atau bisa kita tulis juga sebagai Y bar ya. Gitu. Ternyata rata-rata juga. Nah, kalian bisa lihat begitu powerfulnya rata-rata ya. Tidak salah kalau misalnya seringkali dalam keseharian kita menjadikan untuk fenomena apapun ya, kita menjadikan rata-rata itu sebagai ukuran pemusatan data ya. Jadi nilai yang dapat mewakili gugusan data. Karena ternyata secara statistik, secara teoritis dibuktikan bahwa untuk dari 2 kasus ini saja begitu ya, penduga parameternya itu ya, berdasarkan MLE itu sama-sama rata-rata. Sama nih nilainya itu rata-ratanya. Itulah kenapa dalam keseharian kalau mau lihat kasus tertentu untuk mewakilinya, coba lihat rata-ratanya berapa sih gitu. Ya, misalnya mau cari mahasiswa berprestasi, coba rata-rata IPK-nya kelas matematika ini yang kelas A berapa, yang kelas B berapa. Tidak menanyakan nilai yang lain begitu ya, tapi nilai yang ditanyakan adalah rata-rata. Karena dia bisa menjadi penduga yang baik lah seperti itu.
Nah, ini dua contoh kasus ya teman-teman dari distribusi distribusi eksponensial dan juga Bernoulli. Secara umum gambarannya ya seperti ini ya. Jadi syaratnya nanti kasusnya harus punya fungsi distribusi peluangnya. Kemudian kalian harus cari fungsi likelihood-nya dengan cara seperti ini menguraikan ya, mengalihkan setiap fungsi untuk nilai X yang diobservasinya, yaitu nilai peubah acaknya yang tulisannya kecil begitu. Lalu dibuat dalam bentuk logaritma natural atau ln ya, lalu turunkan terhadap parameternya sama dengankan 0, lalu nanti selesaikan persamaannya sampai diperoleh si penduga MLE-nya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Aman kan? Kalau kalian Aman, bilang Bu. aman, oke. Ya, teman-teman yang lain aman? Oh, yang 10 orang jadi hadir tidak ya? Aman. Oke. Oh, bisa hadir Ibu. Bisa. Masih Oke. bisa ya. Itu beberapa yang Hmm, sebagian dari kita ini kayak ada yang MIPA Preneur ya. iya betul, Rafli Mitra Trainer namanya ya. Apa namanya Aura? Pak Prener Bu. Iya, pokoknya yang trainer itu 10 orang ini masih sempat hadir. Alhamdulillah. Siapa saja yang mau ikut? Boleh bersuara yang mau ikut? Itu lokasinya di mana? Tempat itunya, acaranya? Itu jadi kebagi dua Bu, kebagi tiga malah ada yang sebagai panitia MIPA Prener, kemudian ada yang buka stand bazar, sama ikut seminar pembicaranya kalau nggak salah dari Kemenkeu deh. Oh, Itu ada kebanyakan dari BMP Bu, anggota BMP, kalian sama ini BEM fakultas. berarti itu acaranya BEM Fakultas. Iya, yang diadakan sama BEM fakultas. Oh, oke. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya sudah ikut perkuliahan ya, walaupun mungkin ini tidak optimal untuk teman-teman yang mengikuti MIPA Trainer. Ya, nanti silakan dipelajari lagi kalau memang kurang paham. Kalau ada pertanyaan, hal-hal yang sekiranya kurang dipahami, bisa bertanya di WhatsApp grup seperti biasa ya. Saya kemarin waktu memberikan tugas berarti tidak ada pertanyaan karena tidak ada yang bertanya di WhatsApp grup. Jadi saya senang gitu. Tapi saya belum mengoreksi betulkah pengerjaan kalian gitu ya jawabannya. Nanti Aura teman-teman mohon lembar jawabnya kan ada pasti ya kalau di scan ya. Nanti dikumpulkan ya. Memungkinkan tidak Jumat ini. Insya Allah Bu sebelum mungkin sekitaran hari Jumat ya Bu, karena tadinya mau ngumpulin hari ini, cuma ternyata teman-teman banyak yang pada ketinggalan. Jadi insya Allah di Jumat paling lambat. Ya, boleh di hari Jumat. Ya, biar saya langsung mengoreksi. Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi Vkonnya mungkin sudah cukup. Ya, nanti saya coba share soal latihan, bukan tugas, seperti biasa untuk nilai tambahan individu ya kalau ini gitu. Jadi nanti yang mencoba mengerjakan bisa saya catat seperti biasa, dan kita cek gitu jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, nanti di grup WhatsApp seperti biasa. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Atau ada yang ingin disampaikan? Cukup ya? Oke, kalau begitu. Ada waktu kurang lebih setengah jam bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal. Terima kasih banyak atas keaktifannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sukses untuk teman-teman yang mengikuti MIPA Trainer dan sehat-sehat untuk kita semua. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa mengadakan perkuliahan secara luring ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.